Acaranya Angel nggak ada persoalan saya. Yang jelas kalau jadi pengacara ya saling menceritakan fakta-fakta padanya, sehingga perkara ini bukan dalam konteks membela yang salah atau membela yang benar, tapi dalam konteks mari kita sama-sama mengungkapkan. Pak Angel kayaknya minta bantuan hukum ke dia. Nah, Bang Joe sendiri melihatnya gimana? Ya, kalau saya ini kan saya melaporkan Angel Elga karena dugaan yang pertama tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang kedua tindak pidana pencemaran lewat media internet ya, sama elektronik ya, jadi undang-undang ITE. Satu ancaman hukumannya 4 tahun, yang satu lagi bisa 6 tahun kan, double ya. Persoalannya tentunya kita kan sudah mengundurkan diri dari kuasanya Angel karena hal tersebut. Nah, apalagi saksi juga udah minta mundur tuh, si Tata sama si Oji. Nah, ketika kita laporkan tentunya Angel bebas mencari pengacara. Kita memang nggak begitu kenal sama yang namanya Rudi Kabunang. Pernah dengar namanya Rudi Kabunang? Rudi Kabunang nih, siapa nih Rudi Kabunang nih? Pengacara. Mungkin termasuk pengacara yang sukses juga di Jakarta. Cuman kita nggak kenal, jarang bersentuhan atau malah nggak bersentuhan sama sekali, kurang paham lah ini. Namanya Rudi Kabunang. Tapi kalau Rudi Hartono tahu kita, atau Rudi siapa lagi, Rudi Gambul tahu kita. Tapi kalau Rudi Kabunang kita baru dengar ini orang mana nih. Namanya Rudi Kabunang, sarjana hukum, ya kan? Katanya dia adalah pengacara Angel. Ya nggak apa-apa, bebas saja. Siapapun jadi pengacaranya Angel nggak ada persoalan saya. Yang jelas kalau jadi pengacara ya saling menceritakan fakta-fakta padanya, sehingga perkara ini bukan dalam konteks membela yang salah atau membela yang benar, tapi dalam konteks mari kita sama-sama mengungkapkan fakta sehingga kebenaran itu terjadi dalam sisi pembelaan baik dalam sisi pelaporan gitu. Mudah-mudahan lah. Ini kantornya di mana sih Pak Rudi Kabunang nih? Kok kalian tahu Rudi Kabunang ini? Saya aja nggak tahu. Di daerah Jakarta Di mana? Selatan. Di Cilincing apa di mana dia? Jangan di Marunda lagi kantornya. Di Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Bang, artinya Mbak Angel serius nih Bang untuk melanjutkan perkara ini Bang. Kalau saya sih serius, kalau dia serius nggak serius saya nggak tahu. Mudah-mudahan dia juga serius. Namanya orang khawatir dia dipersangkakan pidana kan, tentunya dia harus serius juga supaya nanti kan dia mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan kalau kata kalian ada seorang pengacara bernama Rudi Kabunang, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa membela kepentingan hukumnya si Angel secara baik. Nah, ini yang menarik Bang. Ya, apa yang menarik? Tadi ada menarik apa ditarik? Apa tertarik? Ada yang bahasa begini, harusnya seorang lawyer itu kan memikirkan cara bagaimana terbaik sebelum melaporkan, ya ada somasi dulu, kita berkomunikasi dulu. Oh gitu. Ini gimana Bang? Saya nggak suka yang begitu-begitu kelamaan. Saya lawyer to the point. Ya enggak, suka enggak suka ya sudah kan gitu kan. Kan saya banyak perkara. Kalau saya pakai somasi kelamaan, orang perkaranya juga jelas pidana. Ya kan? Somasi itu kan kita harapkan supaya ada baik-baikan. Kalau saya enggak, orang bersalah ya masuk penjara. Kalau masuk penjara ya sudah langsung laporan polisi aja. Somasi buat apa? Somasi itu kalau kita sama pacar tuh takut diputus, kita kasih kirim surat, janganlah diputus. Itu kan somasi. Tapi kalau kita udah nggak suka, putus ya cerai aja, putus gitu, nggak usah pakai surat-suratan. Dari Ya. semenjak Emang udah pernah pacaran belum sih? Oh, udah tahu dong caranya gimana bikin surat. Bang, semenjak terakhir laporan kemarin sudah ada itikat baik dari Angelnya menghubungi Abang atau Enggak ada itikat baik dia. Yang ada dia buruk-buruk aja di WA saya yang pribadi dimasukin ke media-media, dipublikasiin ke Instagram media. Kan nggak boleh itu, nggak boleh suatu WhatsApp atau percakapan sifatnya pribadi antara dua individu. Kemudian kalau satu nggak setuju, tiba-tiba dia membuat keramaian di dunia publik, itu pidana. Jadi otomatis ketika dia menyampaikan itu otomatis jadi pidana. Ya kita mana berani sih WA pribadi itu kita sampaikan ke publik. Apalagi WA kita sama selingkuhan, boro-boro kita berani sampaikan ke publik. Takutnya bini kita damprat lagi kan begitu. Ketahuan kasus kita malah kita dicerai sama bini, kan? Serem. Udah pernah belum kalian dicerai sama bini? jangan. Belum ada kan?
Ya kita juga belum pernah sih, soalnya kan kita jago juga. Itu dua pasal. Yang pertama pasal 378 adalah penipuan, baru pasal penggelapan 372. Jadi itu sendiri dua pasal terkait. Itu dalam satu laporan. Laporan berikutnya adalah pasal mengenai undang-undang ITE. Itu dua pasal juga saling terkait juga. Dan hukumannya lebih berat. Dan itu berat. Berarti bisa dibilang berlapis lah Bang. Iya kayak kue lapis gitu, hijau putih gitu. Kue lapis kan ada yang hijau putih kan, ya kayak gitulah gitu. Tapi enak itu kalau dimakan, kalau kue lapis mah. Nah, kalau pidana ini juga kita nggak tahu. Begini, aku hendak mengajarkan seseorang yang hidup dalam kemewahan karena harta duniawi, dia lupa sama Tuhan. Jadi ya sudah, aku ajarkan bagaimana hidup surgawi kan begitu. Udah itu aja. Mungkin di selama ini mengalami hidup kemewahan dari tipu orang sana sini, tipu orang sana sini. Ya aku juga sih dia tipu, tapi aku menikmati penipuannya gitu kan, karena aku tahu ini harus diakhiri, jangan sampai banyak orang tertipu oleh karisma kosongnya dia, oleh kecantikan